Pertemuan antara Jokowi dan parpol pro pemerintah dilakukan tanpa Surya Paloh. Apakah pertemuan ini memungkinkan Prabowo Ganjar untuk berduet di tahun 2024? Dan bagaimanakah nasib Anies Baswedan setelah pertemuan ini? Nasdem tidak diundang oleh Jokowi dikarenakan Nasdem mengusung Anies Baswedan. Anies Baswedan selama ini kita ketahui merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Tentu saja Jokowi tidak senang dengan Nasdem ketika Nasdem mengusung Anies Baswedan. Walaupun Nasdem saat ini masih ada di pemerintahan. Anies Baswedan dipasangkan dengan siapapun, dia berada di posisi terakhir. Apakah rakyat Indonesia sudah mengetahui bahwa Anies Baswedan mempunyai kinerja yang buruk selama memimpin di DKI? Kita sudah lihat sekarang mungkin pasangan yang sudah dicalonkan, kita lihat mungkin Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan, mereka dua-duanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia juga. Sekarang kita sudah melihat peta dan kita mungkin akan maju sebentar lagi. Saya mengajak kita semua, sudahlah kita maju dengan baik, nggak usah terlalu tegang-tegangan. Kita akan bersaing dengan gagasan, kita akan bersaing dengan ide, kita akan bersaing dengan program. Perbedaan tidak ada masalah, perbedaan tidak ada masalah. Mari kita menjadi bangsa yang dewasa, marilah kita jadi bangsa yang berjiwa besar. Marilah kita menjadi bangsa yang percaya diri, bangsa yang tidak mau diobrak-abrik lagi, tidak mau diadu domba lagi, saudara-saudara sekalian. Mereka juga niat untuk berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Mereka juga, saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya. Jadi jangan kita mau diprovokasi, jangan kita menjelek-jelekan siapapun, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang masih mengira politik itu adalah mengejek, mengenyek, saya kira kurang dewasa orang-orang itu. Kita teguh, kita diejek, kita tetap memberi yang terbaik kepada seluruh bangsa. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Jumpa lagi di channel saya dengan saya Jonas Leong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video. Dan sambil menonton video ini sampai habis, menurut kalian apakah Anies Baswedan akan maju sebagai calon presiden? Untuk kalian pendukung Ganjar Pranowo yang kalian percaya adalah penerus Joko Widodo, ayo like video ini. Indikator Politik Indonesia belum lama ini membuat simulasi pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres 2024. Dengan menyertakan 3 sosok bakal capres yang namanya masih berada dalam 3 tokoh teratas menurut berbagai lembaga survei yang kredibel, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasilnya terjadi duet ketat antara Ganjar versus Prabowo jika dipasangkan dengan cawapres yang berbeda. Tetapi menariknya, Anies Baswedan dipasangkan dengan siapapun selalu di posisi yang terakhir. Saya ulangi, Anies Baswedan dipasangkan dengan siapapun, dia berada di posisi terakhir. Apakah rakyat Indonesia sudah mengetahui bahwa Anies Baswedan mempunyai kinerja yang buruk selama memimpin di DKI? Pasangan Prabowo dan Erick Thohir unggul tipis di angka 32,8%, melawan Ganjar Sandiaga di angka 32,5%. Tetapi Anies dan AHY tertinggal di angka 24,4%. Pada simulasi yang kedua, Ganjar Ridwan Kamil unggul 34,9%. Lalu Prabowo Khofifah di angka 31,4%. Dan di simulasi kedua, Anies kembali berpasangan dengan AHY. Angkanya tidak berbeda dengan simulasi yang pertama, yaitu di angka 23,3%.
Lalu dilakukan simulasi ketiga. Prabowo Erick Thohir malah unggul tipis di atas Ganjar Ridwan Kamil dengan 34,4% melawan 33,1%. Sedangkan jika Anies dipasangkan dengan Khofifah, cuma kebagian 21,5%. Pada simulasi keempat ketika Ganjar dan Ridwan Kamil di angka 37,3%, mengungguli Prabowo dengan Cak Imin 28,3%, sedangkan Anies kembali berpasangan dengan AHY mendapat 24,1%. Pada simulasi kelima, Prabowo Erick Thohir menang 33,6%, ditimbang Ganjar dan Khofifah 32,7%. Juga duet Anies AHY tetap stabil di angka 24,5%. Mencermati hasil simulasi tersebut, kita mendapati fakta bahwa anggapan elektabilitas Anies mulai mentok ada benarnya. Terbukti ketika Anies coba dipasangkan dengan siapapun sebagai cawapres, hasilnya tetap mentok dan gagal melewati Ganjar maupun Prabowo. Sedangkan bagi Ganjar dan Prabowo, faktor siapapun cawapres yang dipasangkan dengan mereka cukup menentukan siapa yang unggul. Meskipun selisih tidak terlalu jauh, bahkan bisa dibilang cukup ketat. Akankah simulasi ini menjadi gambaran bagi duet yang akan tersaji pada Pilpres 2024 mendatang? Tapi yang jelas kalau masih mau menaikkan nama Anies, maka koalisi perubahan yang dikomando oleh Surya Paloh perlu berjuang ekstra keras. Usahanya mengenalkan Anies kepada publik belum memberi harapan yang menggembirakan. Siapapun cawapres yang disandingkan dengan Anies tidak dapat menambah kepopuleran daripada Anies Baswedan. Lalu apakah Nasdem akan meninggalkan Anies Baswedan? Saya pikir tidak secepat itu. Tidak diundangnya Surya Paloh dengan Jokowi tentu mengecewakan Partai Nasdem. Lalu apakah hasil pertemuan antara Jokowi dengan 6 ketum parpol di istana kemarin? Apakah hasil itu akan menduetkan antara Ganjar dengan Prabowo? Prabowo Subianto memang sosok capres populer saingannya Ganjar Pranowo di berbagai lembaga survei. Prabowo dianggap sukses meraih simpati banyak pendukung Jokowi sejak beliau masuk di kabinet dan menjadi salah satu menteri Jokowi yang loyal. Loyalitas Prabowo ini sepertinya cukup beralasan karena salah satu faktornya soal prinsip otoritas yang pasti sangat dipahami oleh sosok dari background militer seperti Prabowo Subianto. Rasa hormat dan kagumnya kepada Jokowi sepertinya juga natural, alias tidak dibuat-buat, atau hanya buat pencitraan belaka. Namun disinilah justru letak bahayanya yang tercium oleh publik. Tanpa bermaksud menyudutkan atau menjelekkan Prabowo Subianto, tetapi publik menyuruhkan agar relawan Jokowi, terutama mereka yang dari kalangan non-partai, agar jangan melupakan fakta sejarah bahwa Prabowo memiliki sejarah dan kedekatan dengan keluarga cendana. Kita tahu pada pemerintahan Jokowi, anak-anak Soeharto dibuat meradang karena utang-utang mereka kepada negara ditagih. Meskipun sampai hari ini mereka juga masih melawan. Kondisi ini memperkecil kemungkinan keluarga cendana mendukung Ganjar Pranowo yang dianggap sebagai orangnya PDI Perjuangan. Sementara PDI Perjuangan juga tak mungkin mengusung sosok yang berkaitan erat dengan Orde Baru seperti Prabowo. Prabowo kemungkinan kecil untuk dijadikan sebagai capres mendampingi Ganjar Pranowo. Paling mentok dengan syarat tertentu mungkin Prabowo masih bisa digandeng sebagai cawapresnya Ganjar. Tapi orang seambisius Prabowo yang akan terus penasaran sebelum menduduki tahta sebagai RI 1, apa mau sekedar menjadi RI 2? Tentu saja tidak. Inilah pentingnya Jokowi dalam membuat keputusan. Apakah Jokowi akan lebih mendukung Ganjar atau Prabowo? Saya tidak mengatakan bahwa Prabowo tidak berubah atau berbahaya bagi kelangsungan negeri ini ke depannya. Secara pribadi pun, mungkin Prabowo sudah berubah sejak menempel ke Jokowi. Prabowo juga agaknya lebih baik dibandingkan Anies Baswedan tentunya. Tetapi beliau harus mempertimbangkan antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo saya anggap berbeda dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Bahkan seandainya Ganjar diposisikan seperti Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019, saya yakin kekonyolan yang pernah dilakukan Prabowo Subianto pada masa itu tidak akan pernah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Kekonyolan yang saya maksud adalah menggunakan suara kelompok kadrun itu, PA212 dan kelompok FPI. Lalu bagaimana opini kalian? Apakah kalian lebih mendukung Prabowo atau Ganjar Pranowo?
Bagi kalian yang mendukung Prabowo, tuliskan kalian dukung Prabowo di kolom komentar. Dan buat kalian yang dukung Ganjar, tuliskan kalian mendukung Ganjar di kolom komentar. Dan saya penasaran, ada nggak yang menonton video ini yang mendukung Anies Baswedan? Itu saja, pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka lebih mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian tertarik investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promosi menarik.